Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali lagi pagi hari ini kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari jemaat dikasih Tuhan, pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi kita semua. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu dalam hidup kami. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas kami semua. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, bersama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Ayub 42 ayat 5. Saya bacakan. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Jemaat dikasih Tuhan, kalau kita baca kitab Ayub ini, di awal-awal Tuhan begitu senang dengan kehidupan Ayub. Karena Ayub orang yang saleh hidupnya. Dia melakukan hal-hal yang benar di mata Tuhan. Tetapi kemudian ada ujian hidup. Ternyata ujian yang diizinkan terjadi itu membawa satu pengalaman yang mengubahkan akan pandangan Ayub. Sebelumnya Ayub memandang Tuhan itu hanya dari kata orang, dari mendengar saja. Ya, boleh dibilang pengalamannya belum. Tetapi begitu mengalami proses kehidupan, dia berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Jadi, kalau saya hubungkan dengan kehidupan kita di zaman ini, untuk kita semua, bahwa kekristenan pun sesungguhnya itu adalah pengalaman kita dengan Tuhan. Melebihi dari sekedar pengetahuan tentang Tuhan. Sekali lagi, kekristenan bukan sekedar pengetahuan tentang Tuhan, tapi hendaklah menjadi pengalaman hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi kalau kita orang Kristen hanya melakukan apa yang biasa dilakukan orang lain, kita mendengar orang seperti itu, orang Kristen harus ibadah, puji Tuhan, nyanyi-nyanyi, tepuk tangan, beri persembahan, gitu-gitu ya. Dan kita melakukan saja, tidak salah, tetapi hidup kekristenannya demikian, itu tidak cukup kuat. Ibarat pohon cuma ditanam, akarnya itu tidak ada. Sehingga apa? Ketika ada terpaan angin, mudah sekali dia jatuh. Karena belum mengakar. Nah, sementara semestinya kekristenan itu menyangkut hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi kalau kita selama ini merenungkan firman Tuhan, itu jadi pengetahuan buat kita, yaitulah logos. Tidak salah, itu baik. Tetapi saya mau beritahu saudara bahwa kekristenan harus lebih dari logos, tapi rema. Artinya kita menangkap
betul apa yang dikatakan Tuhan itu, dan kita mengimani kebenaran itu terjadi dalam hidup kita. Bahkan pengalaman berjalan dengan Tuhan, pengalaman hidup di dalam Tuhan, ini menjadi satu hal yang penting bagi orang-orang Kristen. Ya, jadi sekali lagi kalau kita hanya Kristen karena orang tuaku Kristen, makanya aku juga Kristen, ya itu tidak cukup kuat. Jadi mesti ada pengalaman pribadi. Bagaimana kita mengalami hubungan pribadi dengan Tuhan? Ya banyak cara. Dengan kita mengikuti perintah Tuhan tentunya. Dengan kita membuka diri terhadap Tuhan. Mengizinkan Roh Kudus berkarya atas hidup kita. Dengan senantiasa kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Ingat, bukan rutinitas. Ya, bukan ritual, tetapi lebih daripada itu adalah kerinduan. Kita memiliki satu kerinduan yang dalam akan Tuhan. Ya, kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ada passion yang luar biasa. Nah, dengan demikian kita percaya bahwa Dia Tuhan Allah yang hidup. Dan Dia Tuhan yang senang atas orang-orang yang memiliki kerinduan akan Tuhan. Maka Dia yang akan menyatakan dirinya atas hidupmu. Dan engkau akan mengalami banyak perkara-perkara yang ajaib. Berjalan dengan Tuhan. Ya, mujizat bisa terjadi. Ya, ada banyak hal yang kadang susah diterangkan dengan pikiran kita sendiri. Karena Tuhan bertindak di sana. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan. Pastikan kekristenan kita bukan hanya karena mendengar orang. Bukan kata orang. Bukan ikut-ikutan, tapi pastikan engkau sendiri memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Memiliki pengalaman hidup berjalan dengan Tuhan. Kalau demikian, maka engkau akan memiliki iman yang kokoh, yang kuat, ibarat pohon yang akarnya itu mencengkram kuat ke bawah. Sehingga ketika ada terpaan angin dan badai, tidak akan tergoyahkan. Mari jemaat dikasih Tuhan, ibadah hari ini jadikan ibadah yang sungguh-sungguh untuk engkau mengalami Tuhan dalam hidupmu. Lebih dari sekedar kebiasaan atau rutinitas. Mari alami hubungan pribadi. Ingat, bukan bersama-sama, oh semua begitu, saya juga begitu. Tapi lebih lagi, ya, engkau sendiri dengan Tuhan. Ya, saat engkau pribadi dengan Tuhan. Dan ketika engkau mengalami itu, maka hidupmu pasti akan diubahkan. Dan engkau akan mengalami banyak perkara-perkara yang supranatural, yang adikodrati, yang luar biasa, yang akan meneguhkan dan menguatkan iman kita. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami belajar dari seorang Ayub, yang mana sebelumnya dia mendengar kata orang tentang Engkau. Tetapi pada satu titik dia mengalami sendiri perjumpaan dengan Engkau. Biarlah setiap kami, ya Tuhan, anak-anak-Mu, boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Mengalami hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi bukan hanya rutinitas kami di dalam ibadah, di dalam kami berdoa, di dalam kami memuji Tuhan. Tetapi biarlah menjadi satu kerinduan kami karena kami mengenal Engkau secara pribadi. Roh Kudus tolong kami supaya kami lebih lagi mengerti dan mengalami sendiri hubungan pribadi dengan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Berdoa menyerahkan hari ini hidup kami, termasuk ibadah kami dalam tuntunan penyertaan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya. Biarlah damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Jangan lupa ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.